Baik. Nah, ternyata saya juga baru tahu bahwa hari ini hari libur ya. Hari libur dan hari lahir Pancasila saya baru tahu. Sebentar. Halo, Cing. Loh, mana Cing ini? Bentar. Nah, ini dia. Yes. Assalamualaikum, Cing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Siap, Coach. Gila, gua nungguin kaosnya nggak dikirim-kirim nih. Padahal udah bayar, udah DP pula. Siap, Coach, akan dikirim. Akan dikirim. Jangan kayak ini yang lain dong, kirim Japri dong alamatnya. Gue Japri nggak dikirim-kirim. Ya. Wah, ditagih nih ya. Gue tagih orang Bogor tuh. Iya, gimana? Gus. Gimana tuh? Sehat, Gus? Sehat. Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bekasi masih panas apa enggak? Bekasi baru saja hujan tadi. Oh, sama dong. Alhamdulillah udah panas lagi. Di Bogor, sama di ya? Di Bogor juga hujan. Alhamdulillah tadi hari ini pakai peci. Nah, suruh pakai peci. Wah, saya suruh pakai peci. Pakai peci. Ya. Kang sate tuh. Nanti rambutnya gak kelihatan nih, Coach. Udah rapi nih soalnya nih. Udah keramasan pula ya. Iya. Coach Ruli. Ya. Kayaknya sebelum kita mulai nih, kita doa dulu dong. Ya kan? Ya. Karena kita bicara soal asa, kita doa. Ya. Kita berdoa semoga Allah berikan rahmat dan karunia kepada kita semuanya. Baik yang nonton, yang lihat IG kita, yang cuma nengok-nengok doang, cuma ngintip-ngintip doang, semoga diberikan keluasan rezeki, kemudahan dalam segala urusannya, diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, ya. Al-Fatihah. Amin. Oke, Coach Ruli. Yes. Kita udah doa. Sekarang kita gue ngopi dulu ya. Wah, luar biasa. Saya belum ngopi nih hari ini. Iya. Gimana nih Coach Ruli? Sekarang kan tanggal 1 Juni ya, bertepatan dengan Hari Pancasila. Dan ternyata hari lahir kok. Lahirnya ya. Iya. Lahir ya, emaknya siapa kalau dia lahir ya? Nah, siapa yang berbuat ternyata iya, Pancasila itu kandungannya ada di asa, Coach. Kandungan nilai-nilai itu ada di asa. Ada ketuhanan, kemudian apa yang kedua ya? Kemanusiaan, persatuan, keadilan, gitu loh. Itu ada semuanya di asa, Coach. Jadi kalau kita mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar, secara konsisten, istiqomah, asa pun juga pasti ngikut. Begitu, Gus. Sebentar. Selamat Hari Pancasila. Iya, selamat hari lahir Pancasila. Sebentar, Coach. Lahir Pancasila. Iya. Tahu-tahu King Lutfi ngomong asa-asa ini. Kita belum masuk ke materi ini. Ini belum banyak tahu yang maksudnya asa itu apa gitu ya. Jadi ini buat najemin tisu. Ya, jadi gini, Coach. Kemarin itu bukan kemarin, tadi malam ya. Tadi malam tiba-tiba Cing Lutfi ini sebutannya Coach Lutfi kan Cing Lutfi ya. Tiba-tiba ada di grup itu ngasih quotes atau flyer, bukan flyer ya. Ada tampilan postingan itu adalah naikin omset di bulan Juni, kan begitu ya? Berani naikin omset di bulan Juni ya? Apa sih? Betul ya? Bulan Juni, iya. Nah, berani naikin omset di bulan Juni. Jadi naikin omset di. Nah, tadi di awal-awal saya. Halo? Ya, di awal-awal tadi. Ya, halo. Saya sampaikan bahwa bulan Juni ini adalah bulan terakhir di semester pertama tahun 2021, gitu kan? Sehingga kalau dalam perusahaan atau dalam bisnis, maka di bulan Juni inilah titik kritikal nih, apakah
di semester pertama kita capai target atau enggak kan gitu. Nah, Iya. tentu di pertengahan tahun ini para sales ya, para marketer atau para owner atau direksi ini ketar-ketir nih, apakah Iya. omsetnya ini dia achieve target atau enggak ya. Jadi kalau 1 tahun dibagi 2 kan berarti 50%. Nah, apakah di bulan Iya. Juni, di akhir bulan nanti, apakah mencapai 50%? Itu biasanya yang menjadi hot topic nih kalau kita ngomong di sebuah bisnis atau perusahaan. Nah, tiba-tiba kemarin malam-malam Coach Lutfi posting itu, berarti naikin omset di bulan Juni. Wih, ini kok di akhir-akhir gitu ya. Kalau apa namanya permainan bola basket ini, Main bola. main bola itu di injury time nih, di injury time kok malah di bulan Juni ini oke, kita sekarang genjot target atau naikin omset. Kemudian saya lihat juga coaching Lutfi ini sering menyebutkan ASA gitu ya, ASA solution gitu. Dan beberapa teman-teman juga bertanya, apa hubungannya ASA solutions dengan target gitu, karena selama ini kita hanya dengar selentingan aja, dan hari ini tepat nih tanggal 1 Juni kita ingin dengar nih dari Cing Lutfi penjelasan tentang ASA itu seperti apa dan bagaimana hubungannya dengan pencapaian target atau kinerja dari bisnis kita. Kira-kira begitu, Coach. Oh ya, pertanyaan cukup sulit untuk saya jawab. Nggak usah jawab. Jangan jawab ya. Gak usah jawab. Kan Pertanyaan yang berat banget. Iya. Beginilah kalau ngobrol sama seorang coach, ditanya-tanya mulu, empet gue gitu. Oke. Nggak tahu kenapa coach ya, semalam itu gue kepikiran sekitar jam 10-an itu, gue nggak bisa bergerak gitu loh. Apanya? Ini Juni mau ngapain nih? Apanya Biasalah. Gue tuh kalau jam 9-10 malam tuh lagi gelisah tuh. Gelisah tuh apa yang bisa gue lakukan gitu lah. Geli-geli basah gitu. Soalnya malam-malam. Gelisah apa sih yang bisa gue lakukan gitu loh. Kalau ngomongin soal asa ini kan bukan hal yang baru. Asa itu kan kalau boleh gue jelasin sedikit ya, itu bicara banyak udah ada ngomong tuh Kus. Banyak juga nggak apa-apa. Itu ada Pak Ertanto ngomong asa itu akidah, syariah dan akhlak. Wah, ini duluan ngomong. Luar biasa. Udah tahu bocorannya. Pak Ertanto itu udah tahu bocorannya. Pak Ertanto udah sehat belum tuh? Udah sehat, udah komen di grup. Oh, udah sehat ya, alhamdulillah. Iya. Iya. Ya, jadi lanjut. Asa itu gue dapetin dari perjalanan kurang lebih 2 tahun gue mengaji. Sang guru itu bicara tentang akidah, bicara tentang syariah, bicara tentang adab. Itu terus selama 2 tahun lebih. Puncaknya itu di bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan. 3 bulan itu yang sangat-sangat dijaga oleh kaum muslimin, khususnya orang-orang soleh. Dijaga, jangan sampai kelewat tuh bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan. Dan gue berusaha untuk jaga itu. Rajab, Sa'ban, asa itu keluar, kata-kata itu keluar. Cuman belum dapat feel-nya. Cuman dapat oh ya asa, akidah, syariah dan adab. Kemudian pernah saya sharing juga di kelompok damping 6. Ternyata responnya positif. Saya bilang nanti kita bahas. Sekarang nanti dulu aja. Kemudian ke bulan Rajab, Sa'ban sudah mulai dapat tuh. Cuman masih belum dapat besarnya. Di Ramadan itu dapat semuanya, Gus. Dapat lengkap semuanya. Dan ditutup di bulan Syawal. Gara-gara Coach Ruli ini. Akhirnya keluarlah tuh. Semua isiannya. Gitu loh. Isi dari asa itu apa saja. Gitu loh. Akidah, syariah, dan adab. Itu kalau gue bilang gini. Kalau gue bikin materi, kata orang Bekasi, sekelepan jadi gitu loh.
Ini gue bikin materi tentang asa solution. Gila, berhari-hari, berminggu-minggu, nggak kelar-kelar. Kenapa? Gitu. Karena gue pikir, gue bikin materi kalau gue nggak jalanin, lucu ya. Gue bikin materi kalau gue nggak lakuin, lucu ya. Cuman ngomong doang gede, ngomong doang sebakul, tapi nggak dijalanin. Nah, gue berusaha untuk menjalankan satu untuk mendapatkan sebuah rasa, dan rasa itu benar-benar dapat, Coach. 2 hari malam Senin saya konsultasi ke guru. Guru, gimana nih? Mainkan. Wah, kalau udah mainkan ketok palu, lah itu, Coach. Yuk, gue bergerak. Gue harus bergerak dan gue harus membantu banyak orang. Dan asa ini itu pondasi yang sangat dasar yang harus dipegang oleh kaum muslimin, khususnya para pelaku bisnis. Dan ternyata pas tadi siang gue buka Al-Quran, ada tuh ayatnya di surat As-Saff ayat 10, 11, 12, posisi di sebelah kanan, baris 2, 3, 4. Waduh, gue hafal barisnya. Orang sensing sebelah kanan, posisi yang ke 2, 3, 4. Orang sensing ya. Sensing hafal. Baris 1, 2, 3, 4. Sebentar, saya catat dulu, Bos. Sebentar. Iya. Oke. Nah, di situ disampaikan dalam Al-Quran surat As-Saff, hai orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sebuah perniagaan? Yang ngomong tuh Allah, bukan gue yang ngomong, Allah yang ngomong. Aku tunjukkan sebuah perniagaan. Tuh, Allah yang nunjukin tuh. Dulu gue baca surat itu biasa aja. Biasa aja sih. Biasa aja pas Ramadan. Wah, ini kok ayat kok oke banget nih. Oke banget. Ternyata asah, itulah dasarnya asah di ayat itu. Surat As-Saff ayat 10, 11, 12. Maukah aku pertunjukkan, aku kasih tahu gitu loh. Gue kasih tahu nih buat lo sebuah perniagaan yang kalau lo pakai ini selamat dunia akhirat. Gitu loh. Kalau pakai ini, lu selamat tuh. Kepertunjukan sebuah perniagaan yang menyelamatkan lu dari azab. Tuh. Coach, kalau ngomong perniagaan, perdagangan, setannya banyak, Coach. Banyak, Coach. Banyak banget. Banyak. Kita ke pasar nih. Setan pala hitam ada. Setan nggak berwujud ada. Semuanya ada di pasar. Betul. Yang jujur nggak kelihatan. Semuanya samar-samar. Ada potongan haji nih, potongan doang haji, pas timbangannya minus. Potongan pakai inap, baru potongannya doang. Itu di pasar. Kalau dia nggak paham tentang perniagaan, dia akan terjerumus gitu loh. Nah, apa yang keduanya? Tu'minuna billah, gitulah. Lo percaya kepada Allah, kepada Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri, itu loh. Itu kan kuncinya. Kan menarik. Ini surat sangat menarik bahwa Allah pertunjukkan sebuah perniagaan yang menyelamatkan kita. Karena gimana? Tu'minu billah wa Rasulullah, berjihad dengan harta dan diri. Asa itu. Dan di ujung terakhirnya adalah aku kasih kabar gembira. Aku akan berikan pertolongan dan kemenangan yang dekat. Itu kata kunci terakhir. Pikir, wah ternyata asa itu menjadi sebuah solusi dalam kehidupan kita. Baik dalam karir, dalam bisnis, maupun dalam lain sebagainya. Kenapa? Sudah ada di Al-Quran caranya. Tinggal bagaimana kita mengemasnya. Alhamdulillahnya, asa ini sebuah sebuah solusi yang efektif, yang efisien di masa pandemi, Coach. Nggak pakai duit, Coach. Nggak pakai mikir, Coach.
Iya. Serius Gus, Iya. nggak pakai duit, nggak pakai mikir, lu jalan aja, Jalanin kan enak aja. gitu Gus, Jalanin ya. kan enak, jalanin aja, kan enak gitu Gus, Hmm. jalanin aja, selesai Hmm. urusan. Lo mau apa? Oke. Lo mau apa? Tinggal bilang. Dan hebatnya asa itu dimulai dari asa Gus, Apa? asa sebuah harapan. Oh, Asa harapan itu ya. dimulai dari asa, Hope atau harapan, hope. Karena kalau nggak ada hope, dia nggak enak Gus, nggak enak biasanya. Ya, kan Harus kan ada harapan. kita perlu punya tujuan, perlu punya dream, punya harapan begitu kan? Iya, Itu kan di iya, iya. ujungnya kita perlu tentukan dulu gitu ya maksudnya ya. Tentukan dulu. Iya. Hmm. Nah, asa itu berjalan kalau dia ada asanya. Hmm. Kalau dia nggak punya asa, ya lo ngapain gitu loh. Hmm. Capek-capek aja gitu loh. Nggak minta apa-apaan. Masa sih kita hidup nggak minta apa-apaan sih Gus? Gitu loh. Hmm. Kan lucu. Lu minta apa? Enggak. Lu minta apa? Enggak. Lu minta apa? Enggak, gini aja. Kan Maksudnya, nggak enak hidup. maksud minta gimana nih, Coach? Kita misalnya kerja. Lu kerja mau wajib berapa? Ya berapa aja dah. Seikhlasnya aja deh gitu loh. Okay. Lu kerja pengen dapat apa? Ya gini-gini aja dah. Kan nggak enak gitu loh. Nggak tertantang diri kita. Nah, makanya asa itu dimulai dari sebuah asa yang sesungguhnya. Asa yang dia harapkan, yang diinginkan. Tuh kuncinya tuh. Kalau dia berbisnis, apa sih asanya? Ya bisa. Yang paling enak kan kita ngomongin omset, Coach. Ya, kan enak tuh. Ada duitnya kan gitu loh. Iya, betul. Ujung-ujungnya kan duit. Kelihatan. Kan duitnya gitu loh. Ya. Masalah dia untung rugi urusan belakangan. Ya. Yang penting ada dulu penjualannya. Ya. Kalau bisa ada penjualan kan ribet juga urusannya. Oh iya. Nah, kalau konteksnya dia adalah pelaku bisnis, berarti kan dia bisa hope-nya adalah hasil naikin omset salah satunya. Ya. Kalau dia seorang karyawan, dia mau naik, misalkan mau naik jabatan, naik gaji atau sebagainya. Kalau dia belum kerja atau anak muda, gunakan asusan, pengen kerja nih, pengen kerja Coach. Ya. 2-3 minggu lewat. Okay. Dan dia akan kerjanya itu crack, ya gue ambil dia. Masuk CV, ya lu gue ambil. Tanpa interview, tanpa macam-macam. Langsung lu gue ambil, lu masuk kerja. Gitu Gus. Itu diniatkan di awal. Iya, di awal. Oke. Jadi ada waktunya spesifik, ada waktunya, ada hal yang apa yang kita mau, baru kita raih dengan cara asa tadi itu ya. Iya. Wow, menarik ini, menarik. Karena tadi apa yang disampaikan Coach Lutfi, pendekatannya ke spiritualitas kan ya. Selama ini pebisnis ini banyak ya, mungkin sebagian besar lebih ke duniawi ya, lebih ke duniawi, materialistis, dan kemudian fisikal. Karena ya kalau mau berhasil ya kerja keras gitu kan. Kalau mau taraf hidupnya meningkat ya harus keringetan gitu. Nah, tetapi memang ternyata menurut konsepnya ASA Solutions ini ada suatu hal yang kita lupa untuk kerjakan ya. Ada sebuah jalan yang sebenarnya tanpa perlu banyak modal atau yang kita butuhkan sudah bisa kita lakukan, dan efeknya dampaknya luar biasa dalam apa yang kita inginkan, begitu ya Coach ya? Iya. Benar. Menarik karena banyak di sana orang-orang ya, banyak pelaku UKM ini kan disibukkan dengan rutinitas gitu ya, yang termasuk salah satunya. Nah, ini saya juga minta pendapat dari Cik Lutfi ini. Banyak juga pebisnis Muslim gitu ya, yang dia sudah melakukan ritual ya, sholat 5 waktu gitu ya, kemudian sedekah sudah, kemudian puasa, zakat, naik haji lah gitu ya.
namun ya itu sekedar dia menggugurkan kewajibannya aja gitu ya. Dan Ya. banyak yang sudah melakukan itu tidak ada tuh perubahan apapun dalam bisnis maupun dalam karirnya begitu. Nah, apa yang salah coach di sini? eh ini pertanyaannya mancing-mancing nih, mancing-mancing. Pancing Gue nggak apa? mau bilang, gue nggak mau bilang apa yang salah. Gue nggak mau tuh, gitu loh. Oh, iya, 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 Ini iya. mancing nih, ya. Ah, Gue mancing-mancing keributan namanya nih. Apa yang salah? Nggak ada yang salah gitu loh. ah, Orang dia sembahyang bener kok. Pergi haji, oh oke kok. Kan iya, bener, ah, ah, kan oke ya. iya betul. Secara syariat dia lakukan. Mm-mm. Akidahnya dia belum yakin, gitu loh. Ini Hmm. akidah nih, dasarnya di akidah dulu gitu loh. Sebentar, Coach. Misalkan gini, Definisi akidah di sini apa nih? Definisinya apa? Akidah itu apa? oke, eh gue bicara definisi yang paling sederhana ya Gus ya. Ya, yang sederhana dulu. Paling sederhana banget, gak usah yang banyak-banyak, gak usah referensi buku-buku yang hebat. Yes. Kita meyakini, kita mengimani bahwa Allah itu satu, tidak Mhm. boleh diduakan yang lainnya. Satu, Oke. Mhm. oke. Kita meyakini bahwa Allah itu raja segala raja. Allah itu adalah yang menguasai langit dan bumi. Mhm. Yakin dulu. Allah itu maha memberi rizki. Allah itu kaya. Satu. Oke. Kadang-kadang gini Gus. Kita tahu bahwa Allah itu memberi rizki. Mhm. Rizki itu dari Allah itu kasih rizki. Kita tahu itu kan. Tapi kita Tahu, nggak yakin. tahu tapi Tapi nggak kita yakin. nggak Ya, yakin. ya, banyak Nggak tuh, yakin. banyak, banyak. Contoh gini. Contoh ya. Kalau gue jalan ngambil duit, ntar gimana ya? Ntar gue nggak bisa makan ya. Kalau gue ini, nggak ini gimana ya? Kalau gue jalan ngambil handphone, ntar Nah, gimana ya? betul tuh, Klien betul tuh, gue ya. betul, betul. Kalau gue handphone gue ketinggalan, Nah, nanti customer gue nelfon gue nih. iya, apalagi dibaca istri lagi. Gitu lah. Baca sih, waduh, repot urusannya. Ya, keyakinan itu penting banget Gus. Hmm. Kalau kita yakin bahwa Allah itu maha memberi rezeki, buktikan. Yuk kita buktikan sama-sama. Gitu loh. Hmm. Gimana cara buktinya? Yuk kita naik pohon kelapa atau pohon rambutan 7 hari 7 malam gak usah makan. Yakin gak kita dikasih rezeki? Disebutin tuh. Sebut terang-terang gitu loh. Tapi kan orang bilang, lu ngapain di atas pohon rambutan? Kok nggak Ah. makan minum? Dikasih makan, Nus. Didateng itu makanan tuh. Oh, Nih makan nih, nih minum nih. karena rezeki dijamin kan? Dijamin gitu loh. Oke, Dijamin. oke. Ya, oke, oke. Hmm. Kita kan harus dibuktikan. Bener kasih Allah itu memberikan rezeki gitu loh. Hmm. Kadang-kadang ukurannya kan cuma duit. Rezeki itu kan. Hmm. Betul. Kadang-kadang orang mikirnya duit. Ya. Rezeki gue lagi kempes nih. Hmm. Padahal dia makan. Oh, gue susah banget hidup gue, makan susah. Kalau kita hitung makan sehari berapa sih? Dikali setahun, berapa tuh duit jumlahnya? Kan gede. Iya, betul. Ya cuman ceban sehari. Ya sehari ceban kalau dihitung setahun, kan gede juga tuh duit. Jadi duit juga. Artinya kan punya duit, gitu loh. Nah, ini hal-hal yang simple yang memang terkadang setan masuk di situ untuk menggoda bahwa udah nggak ada rezekinya di situ, nggak ada duitnya di situ, jangan digoda terus sampai kapanpun. Kita digoda agar kita nggak percaya bahwa rezeki itu Allah yang ngasih. Dibuat ragu, syak gitu loh. Ini yang dia percaya tapi ragu gitu loh. Kan lucu, percaya tapi ragu gitu loh.
Ya, Bos. karena betul, karena belief ya. Kalau kita ngomong ini kan berdasarkan yang berdasarkan keyakinan itu adalah belief kan ya. Iya. Belief itu kan didapat sebenarnya kan, bukan bukan diberikan kan begitu, Coach. Betul ya? Atau gimana? Kalau belief belief ini adalah sesuatu yang kita cari dan kita mendapatkannya, atau sesuatu atau bisa yang sesuatu yang kita doktrinkan bahwa iya, lo harus percaya, lo lakuin aja, gue percaya. Atau saya harus cari dulu nih supaya dapat keyakinan ya, akidah tadi ya. Akidah apa sama dengan ihsan sama nggak, Coach? Buahnya ihsan. Buahnya. Oh, oke. Buahnya. Ya, paham saya. Buahnya menjadi ihsan. Paham, paham, paham. Iya. Ya, ya. Nah, gini. Bagaimana kita yakin kepada Allah kalau kita nggak kenal sama Allah? Bagaimana saya yakin mau didampingi Coach Ruli kalau saya nggak kenal Coach Ruli? Bagaimana orang mau ikut program coaching kalau dia tidak mengenal siapa yang coachnya? Yes. Kan dia harus kenal dulu. Ya. Dan dia harus belajar. Karena ya ikra bismirabbikal ladzi khalaq. Itu loh. Ya. Ya lu baca dong. Berpikir dong. Masa sih sekitar jagat raya dulu nggak bisa berpikir, nggak bisa baca gitu loh. Kekuasaannya Allah. Maha besarnya Allah kan gitu loh. Ya, ya. Kan harus belajar gitu loh. Nggak bisa ujuk-ujuknya. Memang ada proses belajar untuk menemukan akidah tadi kan, Coach? Iya. Akidah itu bisa berubah kapan aja, Coach. Hari ini sholat, besok pagi kita murtad bisa, Coach. Hari ini muslim, besok kafir itu bisa, Coach. Itu bisa. Malam kita sujud, tunduk, sujud. Paginya itu nggak beriman, itu bisa, Coach. Itu bisa. Dan itu banyak terjadi. Meskipun kita sudah percaya ini. Iya. Oke. Benar. That's clear, ya. Itu bisa terjadi. Kenapa? Itulah sifat jaiznya Allah, Coach, yang pernah saya sharing ke Coach Ruli. Ada wajib, mustahil, dan jaiz gitu loh. Ya. Jaiz itu kan semua dia gue. Boleh kasih apa aja, semua gue gitu loh. Gue yang punya gue kasih ke semua gue gitu loh. Gue yang ciptain ya semua gue kasih ya. Siapa, kan, gitu ya? Semua gue dong. Iya, gue kasih ke dia ya semua gue gitu loh. Nah, kalau dia tidak pernah mencari, tidak pernah belajar bagaimana Allah hadirkan keyakinan ke dalam diri kita. Kalau dia tidak pernah duduk di majelis ilmu, bagaimana bisa dia hadirkan keyakinan? Nggak bisa. Dia harus belajar terus-menerus. Dan itu nggak boleh putus. Gitu. Nah, ini menarik karena tadi yang jaiz ya, itu sangat melekat banget waktu Coach Lutfi waktu menyampaikan waktu itu bahwa salah satu sifat Allah, sifat atau hak tuh ya? Sifat Allah adalah jaiz. Jaiz adalah ya gue yang ciptain dunia ini semau gue mau kasih ke rezeki ke siapapun gitu kan. Mau itu muslim, mau itu non muslim, mau itu jahat, mau itu baik, mau itu sombong, mau itu penjahat, awas, dikasih semua. Dikasih semuanya ya. Maha besar Allah itu karena dia punya hak jaiz tersebut. Ini yang menjelaskan bahwa loh, kenapa ya orang contoh ya orang itu ya tidak sholat, tidak beribadah, kemudian ya dalam koruptor gitu ya, hidupnya enak segala macam. Ya karena memang ada hak Allah di situ kan begitu. Dan salah kalau kita menilainya adalah sebagai subjektif ya. Ya mungkin dia niat mungkin itu ya sedang diuji lah atau apalah gitu ya. Namun sebenarnya kan kitanya gimana kan gitu sebenarnya ya. Bukan melihat orang lain. Kalau begitu kita paham tentang jaiz itu loh. Jangan-jangan saya ini gak diperhatikan dengan Allah kan gitu kan. Saya ini saya itu gak kenal, sehingga kenapa gak kenal saya? Karena saya gak belajar, gak banyak baca, gak baca Quran, lupa zikir segala macam, sehingga saya gak kenal Allah, sehingga saya
keyakinan, kadar keyakinan kayak saya sudah mulai luluh di situ. Apa betul gitu, Coach? Iya, Hmm. karena dia harus diasah setiap saat. Asah ya Coach ya, asah beneran ya, Asah, diasah diasah, gitu ya, loh. oke. Iya, diasah beneran gitu loh. Hmm. Karena kalau nggak pernah diasah, dia akan tumpul akidahnya. Ketika akidahnya tumpul, itu setan masuk tuh, masuk, pemahaman lain masuk, pemahaman lain masuk. Nah, ketika masuk, ya, gue nggak percaya sama Allah, masa hidup gue susah begini, gitu loh. Nah, ini hadirnya asa, salah satunya adalah membangun kesadaran diri bahwa sebagai seorang muslim harus berpegang pada akidah, syariah, sama adab. Nah, oke. Kalau kita baru bahas tadi yang akidahnya nih ya, bahwa kita perlu untuk belief, kita perlu mengasah belief kita bahwa kita percaya Tuhan Allah adalah segalanya dan ada, ya. Itu yang akidah, jadi belief. Kemudian yang kedua adalah syariah. Nah, syariah ini apa nih, Coach? Ya, kalau pakai definisi yang sederhana, yang gampang-gampang aja Coach ya, itu aturan main itu, main gitu loh. Aturan main. Gini, kalau pelaku bisnis pengen pinter, ya belajar gitu loh. Itu kan syariatnya. Kalau pengen omset kita naik, harus pakai strategi. Itu kan syariatnya. Kalau pengen bisnis kita sustain, kan harus dirapikan. Itu syariatnya. Kan nggak boleh lepas dari syariat. Betul. Masa sih kita pengen bisnis kita maju, kita hanya diem aja, kita nggak belajar, kita ngikut program-program pendampingan seperti program damping, kemudian program training atau coaching, kan itu bagian dari syariah. Tanpa itu Allah ngasih kita siapa jalannya atau rule of the game-nya kita siapa gitu loh, jalannya gitu loh. Kita tuh siapa? Kita bukan siapa, kita orang yang sangat lemah. Kita harus belajar gitu loh. Supaya apa? Supaya dapat knowledge-nya, dapat experience-nya gitu loh. Sehingga ya kita belajar gitu loh. Nah, asanya ini turbonya Coach. Turbonya gitu loh. Kalau mobil-mobil mewah nih, mobil mewah, jet, turbo otomatis, jus kencang Coach. Kalau bisa nggak pakai turbo? Kalau bisa. Di filmnya Fast Furious, Coach, namanya itu NOS. Bus gitu loh. Nah, gue pengen nih para pelaku bisnis pakai turbonya dong. Turbonya asa, pakai turbo yang bisa klik bus gitu loh. Jadi jangan alon-alon asal kelakon gitu ya, Coach ya. Yang kelakon. Ya kita pengen ke Ciawi lah gitu loh, naik KM kendaraan 5 KM-nya KM 40 60. Puyeng di belakang, nggak nyampe. Sekali-kali udah pakai 120 km gitu loh. Bus kencang kan gitu. Nah, kan yang kendaraan yang pakai turbo kan ya banyak, Coach. Nah, kalau beli kendaraan yang pakai turbo gitu loh. Dan kita udah punya, kita sudah punya itu ya. Tapi nggak dipakai. Iya. Tapi nggak dipakai. Nggak dipakai, kan sayang gitu loh. Ibarat gini, kalau kita mau perang, kalau kita mau perang, pas besok mau perang baru order tuh senjata, kan lucu gitu loh. Iya, kita punya senjata dulu, perang kan enak gitu loh. Kita mau perang besok baru order senjata, buka lelang senjata. Siapa yang bisa kasih senjata ini. Ya kelamaan coy, gitu. Gak kelamaan. Nah, kita punya senjata yang sangat ampuh. Kok nggak dipakai gitu loh? Padahal sudah built-in di kita sudah ada gitu ya. Sudah ada, tinggal on off, di onin aja gitu loh. Oke, karena bisa tahu gini kok, apa namanya, ya seperti kita kalau mobil itu ya, mobil itu kan biasanya nih mobil yang modern itu kan ada yang anti embun tuh ya, yang di belakang tuh biasanya, atau depan juga ada.
Nah, karena kita nggak tahu, maka kebanyakan kita pakai dulu caranya pakai sabun apa apa gitu ya. Tak Terus boleh. ngapain gitu ya? Dikasih cocotan sabun gitu. Padahal sudah ada fungsinya itu kan begitu. Tapi kita nggak tahu. Jadi yang pertama mungkin nggak tahu coach kalau bahwa kita tuh punya senjata, kita punya booster tadi atau turbo tadi kita nggak tahu gitu ya. Jadi itu kenapa tadi coach Lutfi bilang bahwa kita mau nggak mau harus belajar gitu kan. Mau nggak mau penting untuk terus menggali terus apa yang potensi yang kita miliki gitu loh. Jadi jangan cari di luar, carilah di dalam kan gitu ya coach ya. Iya. Nah, Ya, itu menarik. Makanya kenapa asa ini kok lama saya keluarinnya coach gitu loh. Karena saya harus ngerasain dulu gitu loh. Ngerasain bagaimana kita yakin gitu loh. Saya harus ngerasain dulu bagaimana syariatnya. Sama yang terakhir itu yang berat coach. Nah, apa tuh? Tentang Ini adab. A, akidah, Adab. syariah, terakhirnya A ya? Adab. Adab. ADAB itu yang paling berat, banyak kita gagal di situ coach. Secara mudahnya gimana coach? Mudahnya gimana coach? Adab. Apa ya? Ya kita kalau mau ngadep ke Jokowi kan, Pak Jokowi kan harus pakai adab coach. Pakaian rapi, sopan santun, ngadep sana sini. Itu sama manusia. Masa sih kita nggak punya adab sama yang punya sang kholik gitu, sama Allah gitu. Artinya adab ini konteksnya kita bicara tentang kepada Allah, pada Rasul, pada orang tua, kepada guru-guru, kepada anak, kepada teman-teman kita, dan kepada makhluk lainnya, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. Itu hal yang simpel. Kepada alam lah ya. Alam, ke tumbuh-tumbuhan, kemudian ke binatang yang kita pelihara. Itu hal yang simpel, tapi itu bisa menghijab menutup kita punya doa. Kalau saya kalau nggak salah ada suratnya kan coach. Kalau cintailah gimana coach? Saya lupa tuh ayatnya tuh. Itu malam yarham. Ya. Gimana? Ini anak gue sini. Sini nih. Itu pelajaran TK tuh. Sini sayang. Iya, betul. Malam yarham. Hah? Gimana? Sini. Gitu. Kalau kita nggak sayangin, ya nggak bisa sayangin gitu loh. Betul. Ya. Gitu loh. Ya, betul. Kita pengen sayangin dulu. Kalau mau disayang yang di langit, maka sayangilah. Apa gimana lupa saya. Gimana dek? Gitu loh. Artinya gini, adab itu kan hal yang kelihatannya simple, tapi itu bisa menghambat kita punya doa coach. Tuh. Wow. Kita sujud tiap malam, pagi, siang, sore, malam, tapi adab kita kepada orang tua, kepada guru, kepada anak, kepada customer kita yang sudah kita miliki, nol aja lah, tutup ke hijab tuh, crack. Ya. Itu loh. Wah, ini sesuatu yang baru. Kan biasanya kalau hubungannya dengan alam kan selama ini kan nggak kepikiran dulu kok rezeki kita itu berhubungan dengan perlakuan kita terhadap alam kan gitu. Paling tahu kalau kita sering buang sampah sembarangan banjir gitu aja kan, tapi kita nggak mikirin. Ya kan, nggak berpikir bahwa itu menutup menghijab doa kita kan. Contoh simple. Gue kucing nih. Ya. Kan sering main ke rumah gitu loh. Gue punya 7 coach. Kucing beranak, banyak. Gue beranak lagi nih. Beranak satu yang pertama. Siapa itu berbuat? Kumpul. Ya, lakinya banyak. Kalau kucing kan lakinya banyak. Lakinya bisa macam-macam dia. Wah, ya kan gitu loh. Beranak satu. Nah, hamil kedua, gue sudah belajar tentang asa. Dan gue gak berani ngusir dia keluar. Hush. Berani. Dan gue mempersilahkan dia masuk dan gue kasih dia makan. Gue gak berani itu. Ada makan gue kasih, nggak ada, ayo cari di luar aja sana. Gue udah gak berani itu. Bahkan
Biasanya disuruh keluar langsung ya. Biasanya langsung keluar ya. Hush, hush, Oh, pakai sapu, hush, 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 gitu loh. yes. Bahkan Hmm. nyamuk pun gigit, tss, tss, gitu loh. Wih, Gimana tuh kan? lah kan biasa kita Segitu, refleks segitunya. refleks kan Refleks, biasanya kan. iya kan tahu gitu. Ah nyamuk nih. Kita nampar pun kita nggak berani gitu loh. Wah, Sampai segitunya. pantesan tadi bilangnya Kan adab yang terakhir ini yang paling susah ya. susah. Kan kita kan tak tahu doa itu binatang apaan. Hmm. Kan kita tidak pernah tahu doa orang yang itu apa kalau kita zolimi. Hmm. Nah, banyak kasus, Coach. Banyak kasus orang tender, Hmm. paginya tender, udah oke, semuanya oke, Hmm. dia lupa minta restu sama orang tua, loss. Hmm. Lewat. Hmm. Sudah taken maksudnya? Istri, Sudah taken? udah tinggal 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 ini tinggal lupa jalan aja, gitu. Hah? nggak jalan, lewat Greg. Kok bisa? Ada aja tuh halangan, ada aja halangannya, Oh, oke. ada aja halangannya. Hmm. Udah tinggal deal notaris ada di Greg, ada aja halangannya. Hmm. Pindah. Hmm. Itu hal yang simple. Ya. Terkadang gile ya. Gue tinggal ini doang gagal. Gimana sih Allah? Allah disalahin, Gus. Hmm. Allah disalahin. Allah nggak adil. Iya. Ya. Kalau Iya. ada penarik, kadang-kadang gue malu gitu loh. Malu masih minus adab gue, Gus, gitu loh. Hmm. Ngomong masih betat-betot orang asal jeblak kayak keluar jegrek gitu loh. Iya kan kadang-kadang kita bercanda Iya. kelewatan mungkin gitu ya. Coach. Bercanda, kadang-kadang astagfirullahaladzim. Iya sih. Bisa jadi itu yang bisa menghambat kita punya doa gitu loh. Terkadang Waduh. kita lupa sama orang tua, sama ini. Itu bisa Aduh. jadi. Atau kita Ya. mengabaikan customer kita. Itu kan juga ya. kayak itu kalau customer doa tuh gimana ya? Gitu loh. Itu bahaya gitu loh. Ada contoh nih, ini contoh ya. Ya. Tapi jangan ditiru. Mohon maaf aja. Gimana, Bos? Yang kemarin gue ceritain tentang seorang pengusaha kaya raya, dia hebat dan tajir melintir, showroomnya di mana-mana, duitnya banyak banget, dia sholat, dia pergi haji bolak-balik, umroh bolak-balik, macam-macam. Akidahnya bagus, syariahnya bagus. Kemudian drop bisnisnya hancur habis, rata dengan tanah. Dicek kan, ini rajin, ini rajin. Tanya, lu poligami ya? Waduh, wah. Lu poligami ya? Diam aja ya, jangan kencang ngomongnya. Ini ya. Iya. Disitulah itu kuncinya dapat. Apa yang diminta? Isi pertamanya, Coach. Ya Rob, kalau ini menyebabkanku jauh dengan suamiku, dia doa, kau hancurkan dia punya bisnisnya, kau habiskan bisnisnya, biar saya bisa berdua kembali. Hancur, Bos. Berantakan. Habis. Showroom, Lukus. Showroom. Rata dengan tanah, artinya habis, gak tersisa. Ya. Satu. Yang kayak gitu banyak. Ya. Wow. Makanya bilang-bilang, Gus. Gitu loh. Wah. Yeah. Ya. Waduh, ya. Nah, ini kan menarik. Ini bicara tentang adab. Makanya adab, syariah, kemudian akidah itu kan penting. Buat pijakan dasar kita. Itu udah kuat aja kemana-mana enak gitu loh. Nah, dalam konsep Asas Solution ada saya buat 4 frameworknya, Coach. Gitu, 4 ya. Pertama,
pikiran, pikiran, perkataan, perkataan, diri, diri, dan perbuatan. perbuatan. Perkataan, Empat, pikiran, perkataan, diri, pikiran, perkataan, diri, dan perbuatan. perbuatan. Empat ini yang mengikat asa. Oke. Asa itu menjadi kuat. Hmm. Bagaimana pikiran itu pikirannya asa, bagaimana perkataannya asa, dirinya asa, dan perbuatannya asa. Masing-masing Ini berat banget. mengandung esensi asa tadi masing-masing itu ya. Ya, iya. Oke. Bisa bicara tentang pikiran. Bagaimana pikiran itu kita meyakini bahwa Allah itu adalah satu dan tidak boleh diduakan. Ya. Kan susah, Coach. Ya. Kadang-kadang kita yakin tapi perkataan kita suka keceplosan gitu loh. Ya. Pikiran udah bilang, oke, gua satu. Yes. Allah itu satu. Perkataan ngomong perkataannya, ya. Betul. Iya. Wah, ini menarik, Coach. Ini mungkin tentang framework ini kita akan bahas mungkin di kesempatan lainnya. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang mau bertanya langsung di kolom chat ya. Silakan teman-teman bisa menanyakan waktu kita. Ternyata tinggal 10 menit lagi, Coach. Cepet banget. Waduh, hebat banget. Jadi konteksnya apa nih, Coach, tentang ini, Coach, tentang omset gitu loh. Kan pasti nanya gitu loh. Makanya apa hubungan sama omset gitu loh. Makanya ini sebentar, saya akan persilakan teman-teman untuk bertanya di kolom chat. Silakan kepada Coach Lutfi karena waktu kita tinggal 10 menit sambil kita menyampaikan hal-hal yang perlu kita kulik lagi dari Coach Lutfi karena ternyata ada framework tadi ya. Frameworknya asa adalah pikiran, perkataan, diri, dan perbuatan. Nah, ini tentu penjelasannya tidak bisa singkat nih. Mungkin kita akan sambung di lain kesempatan. Namun silakan bagi teman-teman yang bertanya apa hubungannya, misalkan ya, apa hubungannya asa tadi dengan pencapaian target. Nah, mungkin jadi pertanyaan pertama nih. Nah, itu silakan. Nah, oke, silakan Coach. Pertanyaannya Coach itu Coach tadi. Oke, ini. Apa hubungannya asa dengan pencapaian target? Ya. Oke. Ini sangat menarik dan memang saya harus kasih clue-nya. Dalam asa ada framework yang harus dijagain tuh frameworknya. Pikiran, perkataan, diri, dan perbuatan dijagain. Kemudian ada latihan-latihan yang dilakukan setiap hari supaya itu tetap terkoneksi. Nah, konteksnya adalah omset. Berapa sih omset yang ingin kita tuliskan pencapaiannya? Contoh misalkan targetnya 2020 omsetnya 2020 targetnya lah cuma dapat berapa lah, let's say misalkan 50 juta 2020 ya, kita pakai versus 2020. Oke. 2021 berapa kenaikannya? Oke, misalkan kenaikannya 100%, berarti 100 juta. Oke. Asa ini sebagai booster, sebagai turbo untuk mempercepat kenaikan omset. Saya ngomongin soal strategi ya, Kus ya. Ya. Strategi yang lainnya. Enggak, kita ngomongin secara strategi spiritualnya. Apa yang dilakukan? Pertama adalah langsung aja nih, biar cepat orang dapat clue-nya. Oke. Sholat nomor 1. Bukan sholat wajib, Coach. Wajib mah biasa, nggak usah diomongin di sini. Sholat sunnah. Berapa mainnya? Biasanya 2. 100 rakaat. 100 rakaat, Gus. 100 kita. Ini. Oke. Main segini, Gus. 100 ya. Oke. Kenapa sih kita di sholat mainnya, Gus? Pertama,
dalam menjalankan bisnis itu harus tenang hati kita. Apakah Jangan dengan gerabak sholat bisa gerubuk. tenang, Coach? Itu dulu, tenang dulu. Enggak, apakah dengan sholat bisa tenang, Coach? Nah, ilmu tidak membuat hati tenang. Ya, Oke. ilmu apapun. Tapi ketenangan itu Allah yang berikan. Itu Coach. Allah yang ngasih rasa tenang itu. Ya muqallibal qulub sabit qubi ala dinik, kan gitu doa kita. Dengan Ya wahai yang memutarkan balik hati, tetapkan hatiku dan agamaku. Kita berdoa. Oke. Ya Rob, tenangkan hati saya dalam berbisnis. Kita berdoa, kita minta. Yes. Karena Allah yang ngasih. Kalau kita berbisnis tapi hati nggak tenang, gerabak gerubuk Nggak sana bisa. sih hati, Yakin, nggak bisa Coach? mikir kita. Yes, betul, Coach. Nggak bisa. Jangankan gitu. Orang pun yang punya duit banyak belum tentu tenang hidupnya. Betul, Orang betul, yang betul. senang pun, Betul. yang senang pun belum tentu tenang hidupnya. Orang yang senang hidupnya belum tentu tenang hatinya. Banyak ceritanya. Nah, pertanyaan adalah kita di mana tuh? Kaya enggak? Miskin iya. Tenang gerabak gerubuk iya. Kan itu loh. Kan kita harus memilih posisinya. Oke. Gue harus tenang dalam menjalankan bisnis. Tenang dan itu harus minta bisnis. Ya, 1, 2. Pakai riado dengan sholat. Nah, sholatnya bukan 1-2 rakaat, Kus, mainnya, Kus. 100 rakaat, Kus, dalam 1 hari, Kus. Nih, ini pekerjaan para wali. Yang memang nggak pantas kita lakukan. Tapi kita menjalankan pekerjaan, lakukan ibadahnya para wali. Oke. Nah, nanti di atas nih, Kus, kita mainnya di atas, dia akan bermain nih. Itu lampu bercahaya di rumah si Ani ngapain setiap malam nih? Oke. Tiap malam nyala terus dia bersinar. Mereka turun, dilihat, diminta apa setiap harinya. Setiap sholatnya diminta apa? Oh, naikin omset. Itu doang. Iya, naikin omset doang. Nggak boleh kan, Gus, kita berdoa dengan itu kan? Boleh, kan? Nggak apa-apa. Itu para mereka berunding. Itu diminta naikin omset tuh. Real, omset naik itu. Kabulin dong. Lu jangan diam aja. Kan, oh iya. Dia para malaikat berdiskusi nih. Ini si A ini tiap malam sujud, rukuk, sujud, minta naik omset. Kabulin dong. Gitu. Oke. Udah aku kabulin deh. Jegrek, naik. Oke. Itu baru di sholatnya doang, Gus. Oke. Wah. Tapi itu baru sholat, ya? nanti ada rohnya, Gus. Nah, rohnya ini gue ngasih nanti, Gus, ya. Nanti gue kasihnya, gak sekarang. Betul. Karena gini. Ya. Coba dijalin dulu latihan bermain di sholat sunat. Ya nggak usah 100 dah. Main di angka 50. Nanti sudah enak main di angka 100. Oke. Nah, Kemal Wapres kita bertahap, jangan nanti stres, nanti dengkul copot, bengkak. Iya. Kelihatan solehnya banget gitu loh. Itu kan melatih habit kan, Coach, ya. Jadi habit kan bisa terbentuk kalau kita melakukannya dengan happy dan bertahap, bukan langsung keras-kerasan kan gitu. Gini, gue kasih tahu, Coach, ya. Ya. Kalau asa itu sudah menjadi habit, Coach. Ya. Asa habit. Baru mau doang dikasih, Coach. Wah, subhanallah. Baru niat aja ya. Baru mau itu dikasih. Wow. Itu kejadian. Nah, kan gila ya. Ya. Baru mau doang dikasih. Nah, makanya kalau pelaku bisnis secara strategi dia hebat, yuk tambahin boosternya, pakai strategi spiritual. Supaya apa? Pakai turbo. Set. Yes. Turbo. Sekarang pandemi,
pandemi ini, mohon maaf dah, lu pakai strategi apapun, ngesot jalannya. Betul, Coach. Kalau nggak Betul, Coach. bener-bener, kalau nggak Betul, bener-bener betul, ya, betul. kalau nggak Padahal serius kita banget, punya ngesot. perangkatnya, kita punya toolsnya, kita nggak gunakan selama ini ya, Coach ya. Nah, Oke. strategi yang ada, jalanin. Nah, Tetap strategi jalan, spiritualnya, ditambah ini boosternya jalan. gitu ya. Bets, kenceng banget. Cet, 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 cet. Dan, coach, nih coach, 3 minggu coach, Yes. 3 minggu, 3 well minggu. done. Wah, Well done. luar biasa. Gini coach, kalau cuma 100, kalau cuma 100 juta doang, kalau cuma 100 juta doang kecil. Maaf nih, ini waktu kita udah habis, lagi bisa keputus nih. Jadi mungkin kita akan lanjutkan di depan. Kita akan lanjutkan karena ini asik banget. Metode Asa Solutions. Saya sendiri masih penasaran. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Saya terima kasih kepada Cing Lutfi. Alhamdulillah kita bisa ngobrol hari ini, dan kita kira momentum tanggal 1 Juni ini kita menjadikan mulai untuk kita bisa melakukan asa yang tadi Coach ya, dengan ritual-ritual yang kita disatukan. Terima kasih Cing Lutfi. Mudah-mudahan hari ini kita berbagi manfaat kepada teman-teman semuanya, para UKM, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pamit, buat keluarga. Coach. Sami-sami. Ya.